Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Rizky Setiawan dengan NIM 26050 120 140 128. Saya dari Oceanografi B. Nah, saya kali ini bakal ngejelasin tentang modul 2 yang judulnya koreksi radiometri. Apa aja sih yang ada di dalam koreksi radiometri itu? Ayo kita mulai. Nah, yang pertama itu definisi penginderaan jauh dan pemetaan laut. Nah, kita ambil definisi penginderaan jauh, yaitu berbagai teknik yang dikembangkan untuk perolehan dan analisis informasi tentang bumi. Informasi tersebut berbentuk radiasi elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan dari permukaan bumi. Nah, hasilnya perekaman tersebut berupa data penginderaan jauh yang dalam penerapannya disebut citra. Ada dua macam citra yang dihasilkan dari produk penginderaan jauh. Yang pertama itu citra foto dan citra non-foto. Selanjutnya ada pengertian dari koreksi radiometrik menurut Nahari et al. 2016. Nah, koreksi radiometrik itu adalah proses preprocessing koreksi atmosfer atau koreksi radiometrik adalah proses koreksi citra satelit untuk memperhitungkan kontaminan atmosfer melihat sudut sensor dan posisi matahari. Apa aja sih kegunaan dari koreksi radiometrik? Kan banyak nih dari kalian mungkin yang belum tahu. Nah, menurut Hangu et al. 2018, koreksi radiometrik bertujuan untuk memperbaiki nilai piksel supaya sesuai dengan yang seharusnya. Nah, ini juga bisa dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor gangguan utama dari gangguan atmosfer sebagai sumber kesalahan utama. Nah, kelebihan dan kekurangannya juga ada nih dari koreksi radiometrik. Nah, yang pertama itu dari kelebihannya. Menurut Rahman 2011, kelebihan dari koreksi radiometrik adalah pada kemampuannya untuk memperbaiki gangguan-gangguan atmosfer seperti kabut tipis, asap, dan hal-hal lain, sehingga dapat meminimalisir bias atau hamburan citra yang digunain. Ada juga kekurangannya, yaitu hasil interpretasi sangat tergantung kepada pendigit atau interpreter, jadi orang yang lakuin koreksi tersebut, sehingga hasilnya itu nggak bersifat objektif, sehingga bersifat subjektif. Nah, yang pertama itu ada penyesuaian histogram. Nah, menurut Landari et al. 2014, koreksi radiometrik dilakukan dengan menggunakan metode penyesuaian histogram atau histogram adjustment. Asumsi melandasi metode ini adalah nilai piksel terendah tiap saluran atau tiap band itu bernilai 0. Apabila nilai saluran lebih besar dari 0, maka dihitung offset atau dia mengalami bias. Nah, yang pertama itu ada DPC atau Dark Pixel Correction. Apa sih Dark Pixel Correction itu? Menurut Tufani et al. 2019, metode yang digunakan untuk melakukan koreksi radiometrik yang pertama adalah Dark Pixel Correction, yaitu metode yang digunakan untuk menghilangkan efek gelap yang ditimbulkan oleh atmosfer pada citra dengan cara mengurangi tiap nilai-nilai band dengan nilai band terendahnya. Nah, karena kita ngegunain software AirMapper di praktikum kali ini, nah di AirMapper itu kalian bisa gunain DPC atau Dark Pixel Correction, yaitu fasilitas buat koreksi pixel gelap. Terus dia juga digunain untuk menghilangkan efek atmosfer. Nah, selain menghilangkan efek atmosfer, dia itu fungsi utamanya itu kayak menghilangkan gangguan-gangguan, mereduksi efek hamburan awan yang ngeganggu atau ngehalangin citra gitu loh. Nah, nih buat kalian yang mau mencoba AirMapper dan melakukan DPC ini, yang pertama yang harus kalian lakuin itu adalah menggunakan fitur Land Application Wizard. Terus kalian pilih menu Atmospheric Effect Correction. Habis itu tuh di situ nanti kalian bisa pilih fitur DPC ini. Nah, setelah itu tuh nanti bakal keluar hasil band gitu. Ada 7 band kalau nggak salah. Nah, kalian yang gunain itu 1, 2, 3, 4, 5, 7. Nah, band ke-6 ini harus kalian hilangin. Kenapa harus dihilangin? Karena di band ke-6 ini ada suatu hamburan awan yang banyak. Nah, kita itu nggak gunain makanya band ke-6 tersebut. Nah, setelah itu kalian langsung masuk ke Edit Transform, di mana Edit Transform ini gunanya buat hapusin nilai-nilai grafik dari hamburan awan tersebut. Kalian bisa klik Edit Transform Limit, terus langsung kalian delete this transform gitu. Nah, nanti hasilnya itu bisa kalian save.
Nah, yang kedua itu ada ADPC atau Enhanced Dark Pixel Correction, yang merupakan efek koreksi yang tersedia di dalam aplikasi AirMapper juga nih kawan-kawan. Nah, efek ini tuh koreksi ini biasanya itu digunain untuk menghilangkan efek dari atmosfer untuk image enhancement, atau biasa disebut bahasa Indonesianya ya, penajaman citra. Nah, pada metode ini sistem kerjanya hampir mirip kayak ADPC. Nah, sebelum itu kita bakal bahas dulu apa sih ADPC. Menurut Prananda 2015, ADPC itu bagian dari metode penyesuaian regresi yang digunakan untuk menghilangkan efek dari atmosfer untuk penajaman citra atau image enhancement demi menghasilkan citra yang lebih tajam atau lebih jelas. Nah, ini dia tools-toolsnya atau cara-caranya. Yang pertama itu kayak tadi kita masih pakai AirMapper. Yang pertama itu buka Lens Application Wizard kayak tadi. Kalian masuk ke Atmospheric Effect Correction. Nah, di situ tuh ada pilihan ADPC ini. Nah, buat selanjutnya itu stepnya hampir sama. Mungkin itu emang sama stepnya sama Dark Pixel Correction yang tadi ya. Terus habis itu ada grafik berwarna biru tuh. Nanti kalau kalian udah pilih ADPC-nya itu bakal muncul kolom ADPC. Nah, ada grafik warna biru, terus kalian pilih TM1 yang menandakan penyesuaian inisial band. Nah, terus kalian lihat di situ ada tertera nilai minimal actual limit. Terus habis itu kalian pilih koreksi yang clear yang tertera di, terus ada angka TM lebih dari 55 yang menandakan nilai minimal transform limitnya lebih dari 55. Nah, setelah itu kalian langsung sesuaiin band lagi kayak tadi 1 sampai 7 yang dihilangin band 6-nya, edit transform limit, terus ngilangin grafik kayak tadi, terus kalian delete di transform, habis itu kalian save. Itu kalian bisa lihat nanti hasilnya. Nah, yang ketiga ada cut off scattergram. Masih menggunakan AirMapper, cut off scattergram ini merupakan fungsi yang bekerja pada data dalam mode spektral. Nah, cut off scattergram ini menurut Lysen 1979 merupakan tahap yang dilakukan setelah melakukan DPC dan EDPC dalam koreksi radiometrik. Nah, ini ada tools-toolsnya juga. Nah, buat penggunaan scattergram itu sama kayak DPC dan EDPC, cuma bedanya nanti setelah atmospheric effect correction itu ada cut off value. Nah, kalian masuk ke edit algoritma, nah terus ke grafik lagi, terus kalian edit transform limitnya, habis itu kalian delete transformnya, habis itu kalian save. Nah, cut off scattergram ini fungsinya itu untuk membuat raster klasifikasi tanah dan membuat polygon vektor. Nah, ini tuh ngasih informasi yang konsisten dari radiometrik dan lebih kuantitatif dibandingkan visual penilaian. Bahkan sedikit perubahan histogram antara data dan mendekati garis 45 derajat distribusi data scattergram. Itu artinya lebih mirip dengan citra radiometriknya. Nah, ini dia tadi metode-metode yang udah kita jelasin semuanya, materinya dan metodenya. Ini ada hasil pembahasannya dari praktikum yang udah saya lakuin. Nah, ini dari nilai atmosfer bias citra sebelum koreksi, bisa dilihat nilai biasnya minimumnya di band 168, maksimumnya 255, di band 2 minimumnya 21, maksimumnya 23 dan seterusnya. Nah, ini nilai bias DPC setelah dikoreksi tuh. Nah, ini ada masih kurang bagus ya koreksinya, karena masih ada yang lebih dari 0. Nah, ini setelah dikoreksi nilai minimumnya jadi rata, satu semua jadi sama. Nilai maksimumnya bisa kalian lihat dan dibandingin di slide sebelumnya. Nah, ini ada ADPC. Nah, tuh kalian lihat minimumnya masih beda-beda, 0, min, sampai bahkan ada yang sampai min 30. Setelah dikoreksi, nilainya semua jadi rata, jadi 1. Nah, nilai minimumnya dan maksimumnya bisa kalian bandingin di slide sebelumnya. Nah, cut off juga sama,
itu ada min 1, 0, 0, min 1, 0, 0. Itu kayak masih beda-beda. Nah, pas dikoreksi semua jadi rata, jadi satu. Nah, kesimpulannya adalah koreksi radiometrik adalah koreksi yang diperlukan atas dasar dua alasan, yaitu untuk memperbaiki kualitas visual citra dan sekaligus memperbaiki nilai-nilai piksel yang tidak sesuai dengan nilai pantulan atau pancaran radiomet dari objek yang sebenarnya. Nah, proses ini tuh proses pengolahan citra yang fungsinya itu buat ngoreksi dengan cara mengubah nilai digital number atau menjadi nilai reflektan. Nah, koreksi radiomet ini dilakuin menggunakan metode penyesuaian histogram, tadi histogram adjustment. Asumsinya itu nilai piksel terendah itu bernilai 0. Apabila nilai lebih besar dari 0 maka dihitung bias offset. Nah, ini tuh dilakuin buat menghilangkan nilai biasnya biar nilai biasnya 0. Nah, metode yang digunakan untuk melakukan koreksi radiomet itu ada DPC, ya kan, metode yang menghilangkan efek gelap tadi. Terus ada metode EDPC yang menunjukkan bahwa kondisi atmosfer pada saat pengambilan citra sangat berkabut. Nah, hal yang ditunjukkan dengan nilai minimum spektral citra pada panjang gelombang terpendek atau spektral biru adalah 1/3. Nah, yang terakhir itu ada cutoff scattergram yang fungsinya itu untuk membantu menganalisis data yang bekerja pada data dalam mode spektral. Nah, ini juga bisa buat klasifikasiin tanah. Nah, segitu aja presentasi dari saya yang menjelaskan tentang modul 2 koreksi radiometrik. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena mungkin masih banyak kekurangan dari saya. Semoga kalian bisa enjoy this presentation and menikmati hasilnya. Mungkin kalau mau dibaca-baca ya bersyukur. Alhamdulillah. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.